warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Budi Stiono, BCKS Karawang tahun 2025 akan mencoba menyajikan analisis atau pertanyaan pra observasi. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Wahyu. Apa kabar ya Pak? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Pak perasaannya hari ini? Ya, saya senang juga sih kayaknya mau ngajak anak-anak belajar nih. Mudah-mudahan nanti anak tertarik dalam pembelajaran nanti ini. Dari RPP yang sudah Bapak berikan kepada saya, itu RPP-nya udah sangat bagus. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, materi apa sih Pak yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini Pak? Nanti saya akan mengajar pelajaran IPAS ya Pak ya. Itu Iya. pokok bahasanya tentang metamorfosis pada makhluk hidup. Nah, kira-kira dalam materi pembelajaran metamorfosis itu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai kira-kira apa sih Pak? Ya. Dari pembelajaran nanti saya harapkan anak-anak bisa memahami yang mana metamorfosis sempurna dan yang mana yang metamorfosis tidak sempurna. Jadi Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran bahwa Ya. anak-anak ingin mengetahui tentang metamorfosis dan metamorfosis. Betul Pak, betul. Nah, kira-kira dari materi metamorfosis tersebut strategi apa sih yang akan Bapak gunakan atau metode pembelajaran apa sih? Ya, saya nanti akan mencoba anak saya ajak berkolaborasi, diskusi, kolaborasi. Kemudian anak juga akan saya sajikan pemecahan masalah. Nanti anak saya kasih problem, kemudian anak suruh diskusi di kelompoknya masing-masing untuk memecahkan masalah yang saya tawarkan tadi. Mudah-mudahan anak-anak bisa berpikir lebih kreatif ya tentang penyelesaian, tentang solusi yang akan mereka buat. Nah, dari strategi kolaborasi tersebut, langkah-langkah pembelajaran yang Bapak akan lakukan seperti apa? Ya, itu mungkin secara umum ya ada pendahuluan ya. Saya akan mengecek kehadiran anak-anak, kemudian saya lakukan persepsi untuk menghubungkan pembelajaran kemarin dengan pembelajaran yang akan kita hadapi hari itu. Kemudian juga akan saya hubungkan binatang-binatang yang akan kita pelajari dalam metamorfosis ini dengan kehidupan kita sehari-hari di rumah. Berarti kontekstual. Betul. Nah, kira-kira dari langkah-langkah pembelajaran tersebut, media apa yang akan Bapak siapkan dalam proses pembelajaran nanti? Ya, biar menarik itu udah saya siapkan beberapa media ya, di antaranya ada gambar, ada kartu gambar, kemudian juga dalam pemecahan masalah saya udah siapkan kartu-kartu yang saya simpan di beberapa sudut, mereka suruh nyari. Nah, nanti mereka pastilah rame nih kayaknya ya, anak-anak suruh nyari di tempat-tempat sudut-sudut kelas ini. Nanti saya siapkan salah satunya yaitu ada juga kita ada siapkan video pembelajaran melalui infocus, melalui laptop gitu ya. Biar anak lebih menarik gitu. Betul. Nah, ketika kita membuat kelompok, pastikan perbedaan kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya. Itu bagaimana cara Bapak mengakomodasi atau mensiasati perbedaan kemampuan tersebut Pak? Ya, dari kelas yang saya ajar ini ya memang tidak memiliki kemampuan yang rata, ada di antaranya anak yang agak di bawah, ada yang biasa-biasa dan ada anak pintar. Nah, untuk menghindari kesenjangan, saya coba untuk mencoba dengan pembelajaran diferensiasi itu Pak. Jadi kelompok-kelompok anak itu saya satukan dalam satu kelompok. Di dalam kelompok itu ada anak yang biasa-biasa, kemampuan akademisnya ada yang kurang dan ada yang lebih. Dengan seperti itu diharapkan anak bisa saling terbawa. kolaborasi gitu ya Pak ya. Jadi ikut terbawa, yang kurang jadi ikut, mau juga dia berbicara, mau juga berpikir gitu Pak. Nah, kemudian setelah melakukan proses, bentuk penilaiannya seperti apa sih Pak dengan pembelajaran berdiferensiasi, kolaborasi, kontekstual? Ya, penilaiannya sebetulnya sih saya cenderung pada proses pembelajaran ya. Jadi untuk asesmen akhir saya tidak terlalu mempermasalahkan. Yang saya pengen lihat ini adalah proses pembelajarannya. Jadi gimana anak itu mengikuti proses pembelajaran yang baik. Karena kalau asesmen akhir saya pikir bisa aja dia kan nengok punya temannya yang pintar. Kalau saya lihat prosesnya, saya lihat dengan mata
kepala saya sendiri bahwa anak itu aktif, anak itu bisa mencari solusi dengan apa yang saya tanyakan. Yang penting tercapaian tujuan pembelajaran gitu ya. Bagus sekali Pak. Terima kasih Pak untuk pertanyaan dari pra observasi ini. Nanti akan Pak setelah tadi melaksanakan pembelajaran. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Tadi belajar sama anak-anak terlihat ada 5 menit tadi. Ada. Saya senang lah melihat anak-anak setelah belajar. Saya juga mengamati tadi kelihatan anak-anak itu Ramai. antusias gitu Pak pembelajaran tersebut itu Pak itu. Iya. Nah, sekarang coba Bapak ceritain Pak, hal apa yang paling Bapak rasa dirasa puas gitu Pak dalam proses pembelajaran tersebut? Iya. Saya sangat senang sekali melihat anak aktif pada saat proses pembelajaran. Karena saya justru itu yang jadi penilaian utama saya adalah proses pembelajarannya, ya. Jadi anak ada yang lari cari sana, lari cari sini, ya. Terus dia juga berdiskusi dengan temannya nyari solusi atas apa yang saya tawarkan sama mereka. Mereka lihat bagus sekali dah. Pokoknya saya menarik Berpusat pada proses itu ya Pak ya. lihat prosesnya luar biasa anak-anak. Nah, pasti kan ada hal yang dirasa oleh Bapak itu kurang memuaskan. Ya. Nah, kira-kira di proses apa itu Pak? yang Nah, tadi itu kurang memuaskan itu, Pak? memang ya ada juga beberapa siswa yang tidak sesuai dengan harapan saya. Betul. Ya tadi mungkin ada anak yang rada kurang secara akademis tadi ya. Iya. Mereka agak sedikit kurang membaur, kurang aktif dalam pembelajaran sehingga tadi saya samperin agar mereka juga ikut aktif Iya, dalam pembelajaran. betul. Itu salah satu mungkin agak apa ya ganjaran buat saya yang saya agak kurang pas dengan anak-anak yang kurang aktif itu. Nah, berarti kan setelah Bapak merasa puas dan ada yang tidak puas, di situ kan ada tujuan pembelajarannya. Kira-kira dari proses pembelajaran tersebut, apakah tujuan pembelajarannya tercapai? Ya, kalau secara umum saya rasa pembelajaran tadi cukup memuaskan ya. Saya juga melihat dari asesmen akhir saya, kemudian saya lihat dari proses pembelajarannya, saya pikir 80% tingkat keberhasilan saya dalam proses pembelajaran. Berarti cukup bagus Pak, ya di atas 70% itu ya. Nah, mungkin kan tadi saya juga mengamati ya, ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan Pak ya. Kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan siswa tersebut itu Pak? Ya, tadi kalau saya lihat mereka agak sedikit kesulitan membedakan mana metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tadi saya kasih solusi ya, saya setelkan video pembelajaran yang bisa membedakan mana yang metamorfosis sempurna, mana yang metamorfosis tidak sempurna. Saya pikir dengan menyajikan beberapa media pada pembelajaran tadi, saya rasa anak-anak mungkin lebih paham lah. Nah, jadi metode pembelajaran gitu Ya, yang ditambah metode-metodenya tadi saya Berarti tambahkan. untuk kedepannya ya kira-kira saran apa yang bisa Bapak laksanakan untuk pembelajaran selanjutnya? Ya, tadi sih saya sempat bilang minggu depan kita akan belajar tentang apa ya? Tentang cuaca ya, tentang hujan. Jadi anak suruh saya baca dulu di rumah. Iya. Baca ya tentang cuaca. Nanti kita masih IPAS lagi, kita akan bahas tentang cuaca. Anak saya suruh belajar dulu di rumah sebelum belajar. Jadi Bapak memerintahkan pada anak untuk melakukan Baca. pembelajaran di rumah, untuk baca-baca di rumah. Terima kasih Pak. Mungkin hanya itu beberapa pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih Pak.